pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti seolah-olah menjadi korban? Kami menolak dengan tegas sejengkal pergeseran, perpindahan, relokasi, atau penggusuran atau pengosongan dari tanah perpadaran nenek leluhur kami. Relokasi ke Galang kita tiadakan. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Hanya digeser aja. Pengosongan Pulau Rempang batal. Keputusan ini diambil karena masih kuatnya penolakan warga 16 kampung tua. Mereka khawatir akan kehilangan ruang hidup sebagai dampak dari pembangunan Rempang Eco City. Spanduk itu berbunyi, kami tidak mau relokasi, kami tidak mau digusur, silakan investasi masuk. Namun itu tidak dapat respon positif. Akhirnya Bahlil mengundang 3 tokoh masyarakat berdialog, dan dari penyampaian tokoh masyarakat, silakan investasi asal kampung kami tidak direlokasi. Ini bukan komputer kok. Iya, mesin tik itu. Mesin tik nih. Karena kita bayar pajak kok. Merespons ketegangan di Pulau Rempang, Senin 25 September, Presiden Jokowi adakan ratas dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Pemerintah berjanji akan mengakomodir permintaan warga yang diwakili sejumlah tokoh di Rempang. Yang pertama, relokasi ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, hanya 3 kilo. Yang kedua, kuburan-kuburan para dato-dato orang tua kita tidak kita geser ke tempat lain, tapi kita pagar, kita bikin gapura, kita cat. Yang ketiga, menyangkut dengan kompensasi, mendapat 500 meter persegi tanah di Tanjung Banon yang di Rempang itu langsung sertifikat. Ini sertifikat itu bukan HGB, tapi sertifikat hak milik. Rumahnya dikasih tipe 45, harganya 120 juta. Kemudian timbul pertanyaan dari rakyat, bagaimana kalau rumah kami lebih 120 juta, contoh 500 juta, maka kita kasih 120 juta yang sudah diberikan, berarti kita tambah lagi 380 juta. Jadi nggak ada yang dirugikan ini. Pulau Rempang menjadi sorotan nasional dan internasional saat bentrok pecah antara ribuan masyarakat setempat dengan aparat gabungan. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok untuk pembangunan proyek Rempang Eco City seluas 16.500 hektar. Ya Allah ya Tuhan. Ya, minum. Duduk. Minum sedikit. 22 September 2023, melalui bantuan YLBHI, perwakilan warga Pasir Panjang Rempang Galang menyampaikan pernyataan sikap. Mereka menolak pemindahan paksa sekitar 7.500 orang masyarakat adat yang menghuni 16 kampung adat Melayu yang eksis sejak 1843. Kami menolak dengan tegas sejengkal pergeseran, perpindahan, relokasi, atau penggusuran atau pengosongan dari tanah perpadaran nenek leluhur kami. Apapun terminologinya tanpa syarat. Kami mendesak Presiden Jokowi dan jajaran Komnas HAM, Gubernur Kepri, DPRI, Mahkamah Agung untuk segera memberikan kami kepastian hukum dengan menerbitkan sertifikat hak milik yang sejak proklamasi kemerdekaan 1945 belum kami dapatkan.
Proyek Rempang Eco City diproyeksikan mampu mendatangkan investasi senilai 381 triliun rupiah, tetapi masih nanti pada tahun 2080. Menurut informasi, sebenarnya investasi di Pulau Rempang sudah direncanakan sejak 2004, tetapi terhenti oleh berbagai sebab. Konflik yang terlanjur pecah menggoreskan luka masyarakat dan trauma termasuk pada anak-anak. Anak-anak udah pada ketakutan. Pemerintah wajib memulihkan hak atas rasa aman dan kesejahteraan warga Pulau Rempang sebagai sesama warga negara. Saya sudah bersama dengan menteri yang paling bertanggung jawab soal investasi di Indonesia, sekaligus soal konflik di Pulau Rempang. Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, Pak Menteri, terima kasih sudah di Rosi. Selamat siang. Terima kasih. Di hari libur ini, hari libur adalah kata kerja, sehingga kita tetap bekerja. Ya, kalau untuk Kementerian Investasi nggak ada kenal hari libur. Kita kan harus mencapai target itu kan. Pak Bahlil, ini pada hari Senin lalu, tanggal 25 September, Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri untuk ratas. Lalu kemudian Pak Bahlil sendiri menyampaikan ada arahan Pak Jokowi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan soal konflik Rempang. Apakah ini mengindikasikan ada yang salah dalam penanganan di Pulau Rempang? Ya, memang harus kita melihat masalah Rempang ini harus dengan kata hati dan berpikirnya objektif, Ros. Jadi kalau ditanya apakah memang ada terjadi kekeliruan dalam penanganan masalah Rempang, saya jujur mengatakan. Ada pengakuan? Saya jujur mengatakan ada miskomunikasi, ada tata kelola komunikasi yang menurut saya itu kurang pas. Dan oleh karena kurang pas itu kemudian lahirlah berbagai macam dinamika. Tetapi kalau kita mau jujur, ini mengatakan, saya jelaskan sedikit menyangkut masalah Rempang. Rempang ini kan adalah kawasan yang dikuasai oleh BP Batam sebenarnya. Dulu sebutannya Otorita Batam. Otorita Batam, sekarang BP Batam. Dan perusahaan yang melakukan perjanjian ini adalah perusahaan MEG. MEG ini mereka melakukan perjanjian sejak tahun 2004. Dengan BP Batam. Oke, sampai di situ dulu boleh Pak Bahlil. Artinya kan sebenarnya ini sudah ada proses yang panjang. Tetapi kemudian ada kericuhan yang sungguh-sungguh melukai banyak hati masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Pulau Rempang sendiri. Yang salah itu sejak awal ketika menetapkan soal investasi ini atau soal penanganan konfliknya? Kalau saya melihat tata kelola komunikasi untuk menjelaskan kepada rakyat. Jadi dari 2004, udah berapa? Saya tidak melihat dari 2004-nya, karena 2004 saya baru selesai aktivis, Ros. Saya tidak boleh menjawab hal yang saya nggak tahu. Pak Jokowi juga belum jadi wali kota waktu itu, 2004. Saya masih di Papua. Tapi khusus untuk menyangkut dengan kejadian awal September kemarin, saya kalau merunut, karena begitu kejadian kan saya diperintah oleh Bapak Presiden. Mas Bahlil, segera turun ke Batam untuk Rempang mengecek. Begitu ada perintah turun, saya langsung turun melakukan rapat koordinasi di Kepri. Ya, di Batam. karena ada masalah yang berlarut-larut. Tadi Pak Bahlil sudah mengatakan soal manajemen komunikasi yang tidak dilakukan dengan baik sehingga terjadilah kerusuhan itu atau konflik itu antara masyarakat Pulau Rempang dengan kepolisian. Pertanyaan saya sebenarnya Pak Bahlil, apa iya untuk investasi harus mengerahkan aparat sebegitu banyak sehingga seperti seolah kerusuhan? Enggak begitu, Ros. Enggak begitu. Saya harus mengatakan objektifnya begini. Awal mula terjadi kerusuhan itu kan ada sekelompok masyarakat yang memblok jalan. Jalan itu adalah untuk seluruh, bukan hanya di Rempang. Tapi itu arus jalan utama. Mereka memblokade. Karena sudah mendengar isu bahwa ada terjadi sosialisasi untuk dilakukan pengosongan wilayah. Itu sebenarnya awalnya. Tapi waktu itu belum ada pengosongan itu. Yang ada itu adalah karena Rempang itu total arealnya itu 17.000 lebih. Dari 17.000 hektar itu 10.000 lebih itu adalah kawasan hutan. Yang selebihnya HPK. Yang benar itu adalah
ATR dan Kehutanan mau melakukan pematokan batas wilayah. Tapi kemudian itu tidak diizinkan oleh sekelompok masyarakat, lalu kemudian mereka hadang. Itu sebenarnya masalahnya. Tapi Pak Bahlil begini, karena kemarin tim Rosi sendiri yang paling baru kami hari ini kami mencoba hubungi itu ke juru bicara kerabatan masyarakat adat tempatan Keramat di Rempang, namanya adalah Bapak Suwardi. Ia mengatakan dari awal tidak ada koordinasi baik antara pemerintah dan warga. Warga berharap dari semua harus sebenarnya ada kejelasan sehingga tidak berlama-lama karena putusan dibuat harus putusan bersama bukan sepihak. Jadi blokade itu adalah bagian dari respons rakyat ini merasa tidak didengar, Pak Bahlil. Oleh karena itu saya katakan, Ros, begitu ketahuan ada seperti ini, maka kami diperintahkan oleh Bapak Presiden. Kami pertama apa yang saya lakukan? Saya melakukan rapat koordinasi. Saya bersama-sama Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri, undang gubernur, undang wali kota, BP Batam, dan Forkopimda. Kita lakukan rapat. Tujuannya apa? Untuk belanja masalah. Apa sih masalahnya? Begitu saya tahu belanja masalah selesai clear, saya masuk ke Rempang. Hari Minggu malam Senin, sendiri. Saya nggak bawa siapa-siapa, saya nggak bawa pejabat, saya bawa mobil Avanza ke sana. Saya ketemulah namanya Pak Garisman sama Pak Suwardi. Ketemu di situ. Secara kekeluargaan, saya sholat maghrib di sana. Dan persis suaranya sama kan, merasa tidak dilibatkan kan secara komunikasi. Entar saya sampaikan apa yang saya sampaikan dalam rapat, dalam pertemuan saya dengan mereka. Kenapa saya tidak datang sebagai seorang menteri? Saya datang sebagai anak kampung. Agar mereka lebih terus terang apa sih masalahnya. Baik, Pak Bahlil kalau sampai di situ, temuan dari Ombudsman, mereka mengatakan bahwa ada kritikan juga ketika Pak Bahlil datang ke sana. Karena apa? Karena satu, Pak Bahlil hanya mengumpulkan orang-orang perwakilan, jadi tidak semua didengar. Dan perwakilan itu adalah orang-orang yang dianggap sudah bersetuju dengan pemerintah. Artinya di sini garis besarnya Pak Bahlil hanya bertemu dengan orang-orang yang hanya ingin Pak Bahlil dengar dan setuju. Rosi harus tahu dulu, yang mengumpulkan rakyat itu bukan saya. Yang mengumpulkan rakyat itu adalah tokoh-tokoh di sana, dalam hal ini Pak Garisman dan Pak Suwardi. Jadi saya mau minta klarifikasi nih dari Pak Menteri. Tidak benar bahwa Pak Bahlil datang ke sana hanya ingin bertemu dengan kelompok-kelompok yang setuju dengan pemerintah. Yang bisa diatur oleh pemerintah. Bagaimana mungkin kita mau atur? Saya itu datang bersilaturahmi dengan tokoh. Makanya saya kasih waktu untuk menjelaskan. Begitu saya melakukan silaturahmi dengan Pak Garisman, itu 3,5 jam, Rosi. Saya tanya mereka, apa sih masalahnya? Apa harapan mereka? Pak Garisman itu ngomong sama saya, Pak Suwardi juga. Mereka itu tidak menolak investasi. Bahkan mereka mengatakan Rempang ini 5 kali kiamat pun nggak akan maju kalau tidak ada investasi. Satu. Cuman investasi yang harus betul-betul dengan tata kromo. Harus dengan perilaku. Saya sebagai orang kampung memahami perasaan mereka. Oh, ini tanah leluhur mereka kok. Mereka sudah hidup harus ada cara generasi ke generasi. Harus ada cara yang wise gitu loh. Kemudian saya tanya, apa yang menjadi harapan bapak-bapak? Yang pertama, mereka tidak ingin untuk direlokasi ke Galang. Mereka maunya melakukan pergeseran ke Rempang aja. Cari satu kampung untuk kumpul semua di situ. Satu. Yang kedua adalah hak-hak mereka. Begitu digeser, apa yang mereka dapatkan? Apakah sama mata pencariannya seperti yang ketiga adalah bagaimana dengan kuburan-kuburan para datuk-datuk, para keluarga-keluarga. Yang keempat adalah investasi masuk, mereka dapat apa? Maka kemudian kita formulasikan. Yang pertama, oke, saya batalkan juga tentang ke Galang. Itu full stop, tidak jadi? Tidak jadi ke Galang. Karena itu aspirasi mereka kan. Jadi, mereka nggak mau dipindahin ke Galang? Ya, karena itu kan saya melakukan komunikasi. Setuju mereka. Bahkan petanya sudah diteken. Di Pulau Tanjung Banon itu penentuan bersama. Mereka kan minta buka peta. Saya buka peta dan kita teken semuanya. Sama-sama. Termasuk Pak Suwardi juga teken juga di situ. Yang kedua menyangkut dengan hak-hak mereka. Saya katakan bahwa kita kasih tanah 500 meter persegi sertifikat hak milik. Karena harus jujur Rosi, saudara-saudara kita di sana, mohon maaf dengan segala hormat, karena mereka sebagian itu orang Sulawesi, masih ada darahnya juga sama saya. Itu mohon maaf sekali lagi, nggak ada alas hak sama sekali. Tapi bukan berarti itu sebagai alasan utama untuk kita geser mereka, enggak. Yang kedua Rosi, mereka kita kasih rumah tipe 45.
Pak. dengan harga 120 juta, tetapi kalau ada rumah yang memang harganya lebih dari 120 juta, itu dinilai oleh KJPP. Oke, Pak Bahlil, soal apa yang menjadi pengganti atau ganti untung oleh pemerintah, nanti saya akan gali lagi Pak Bahlil. Tapi by hari ini, ketika Pak Bahlil mungkin melihat sudah ada satu titik temu, sampai hari ini masih ada penolakan. Kita lihat sama-sama bagaimana hasil liputan Kompas TV di sana. Pak Bahlil, kalau masih ada penolakan, apakah artinya pertemuan Pak Bahlil dan titik temu itu belum juga berhasil kita katakan sebagai solusi? Gini Rosi, total yang akan melakukan pergeseran itu total 900 kakak. Dan dari 900 kakak itu, terhitung tadi sebelum saya ke sini, itu sudah 300 lebih. Sudah ada sekitar 317 kakak yang sudah melakukan sukarela. Jadi pendaftaran ini pendaftaran sukarela yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di sana. Bahwa masih ada yang belum mau, iya. Tapi saya mau tanya Rosi, di Republik ini jangankan investasi, bangun jalan aja pasti masih ada yang belum setuju semuanya. Ya. Tapi itulah tantangan kami. Ya, itulah salah satu tantangan bagaimana di negara demokrasi, di mana setiap partisipasi publik didengar, tetapi juga kita butuh pembangunan. Cuman begini Pak Bahlil, yang akan kita bahas di bagian berikutnya adalah sebuah pertanyaan. Kita memang butuh investasi, tapi apakah atas nama investasi masyarakat adat harus terusir? Saya membaca keinginan baik ya dari pemerintah untuk menyelesaikan, tapi karena mereka itu pihak yang berkonflik, maka tidak bisa. Pasti misalnya yang punya konflik of interest, makanya tim terpadu pakai tentara, polisi, ya gimana itu udah pasti. Kalaupun masyarakat nanda tangan, itu pemaksaan. Nah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sekarang kelihatannya ada kertas gitu ya, tapi akan muncul kembali konflik-konflik terus menerus. Yang susah adalah mereka kan merasa punya identitas yang sudah lama. Biasanya masyarakat adat itu sangat attached dengan wilayah dia tinggal. Sehingga tidak mudah untuk misalnya membujuk mereka pindah kepada satu tempat lain gitu ya. Saya masih bersama dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, apakah atas nama investasi masyarakat adat memang harus terusir? Saya pikir begini, tujuan investasi itu kan sebenarnya baik. Kita ingin investasi yang berkeadilan. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan masyarakat juga ikut di situ. Tapi memang kalau ada master plan-nya itu perlu kita bicarakan. Nah terkait dengan tadi pertanyaan Rosi tentang masyarakat di sana. Masyarakat di sana saya bagi klasifikasi menjadi 3 Rosi. Yang pertama adalah memang secara turun-temurun sudah ada. Ada peta geospasialnya. Kemudian yang kedua adalah yang baru datang 2004. Ya? Yang berikut juga adalah juga yang baru datang 2010. Tapi ada juga orang yang menggarap hutang-hutang lindung, yang menggarap hutang-hutang HPK di sana, tapi yang punya ini bukan di situ, Ros. Ada juga. Nah ini yang kita mau tata. Nah pikiran saya adalah bagaimana kemudian investasi itu masyarakat juga ikut mengambil bagian. Mereka nggak boleh hanya menjadi objek, mereka juga harus menjadi subjek. Nah karena itu kita rembukkan, kita ngomongan baik-baik. Saya kan ikuti terus perkembangan terus tiap hari. Bahkan minggu depan saya lagi akan turun ke Rempang. Oke. Nah pertanyaan kan gini, ketika ada klasifikasi dari penduduk di sana Pak Bahlil. Tentu semuanya sama-sama dan setara begitu. Tetapi tentu prioritas pada masyarakat adat di sana. Mereka yang sudah tinggal dari mulai leluhur, dari mulai generasi, udah 8 generasi sebutannya. Apakah memang mereka adalah yang paling terdampak ketika mereka harus diusir? Seperti negara tidak memberikan penghormatan dan penghargaan pada masyarakat adat ini. Negara tetap akan memberikan penghargaan. Keliru kalau negara tidak memberikan penghargaan. Karena itu kita bicarakan. Contoh waktu kemarin saya ketemu dengan masyarakat. Saya katakan bahwa saudara-saudara saya
yang sudah secara turun-temurun di sini, kita harus menghargai hak kesulungan mereka. Artinya janganlah hak kesulungan ini diambil oleh orang yang bukan haknya. Ya. Dan itu saya ngomong di rakyat itu. Itu ada Pak Garisman, ada Pak Suwardi, tokoh-tokoh di rumah itu. Itulah bentuk penghargaan kita. Makanya kita mencari formulasi yang baik dan benar, yang tepat. Nah, kalau mereka bilang pokoknya nggak mau pindah, mereka mau tetap di sini. Karena mereka di sinilah mata pencarian mereka, di sinilah tempat leluhur mereka, di sinilah mereka hidup bertahun-tahun, puluhan tahun. Itu apa tidak bisa diakomodasi? Di Tanjung Banun itu, Mbak Rosi, itu adalah kita mau bikin satu perkampungan yang memang airnya, lautnya itu hanya berbeda 1 kilo dengan kampung mereka sekarang. Kita mau geser mereka ke Tanjung Benung ini, saudara-saudara kita ini. Supaya di situ kita bikin pelabuhan dan TPI untuk penangkapan ikan yang lebih profesional, yang lebih bagus. Yang kedua adalah untuk urusan kampung-kampung yang ada, kita sudah sepakati juga, kita bikin semacam museum mini sebagai bentuk penghargaan kita. Dan itu sudah kita bicarakan juga. Bahwa sampai dengan sekarang masih ada yang belum mau, iya. Harus kita fair juga. Tapi itulah butuh tantangan kita untuk mengkomunikasikan. Dalam pemahaman saya, karena saya mengurus investasi ini kan tidak hanya Rempang. Seluruh Republik Indonesia ini saya ngurus pembebasan tanah. Justru ada satu hal yang menarik, Ros. Kenapa kalau saya urus yang lain nggak seheboh kayak di Rempang? Ada apa di balik ini? Apa? Mbak Rosi harus tahu. Batam dibuat oleh zamannya Pak Harto, Pak Habibie itu kan dalam rangka menyaingi negara sebelah. Singapura. Oke. Dalam proses selanjutnya, ketika ada investasi besar tahun 2004, 2003, nggak jadi. Masyarakat tolak. Saya juga tahu dari mana itu sumber uangnya. 2010 ada investasi besar, begitu juga. Sekarang 2023 juga akan dibuat begitu. Artinya bahwa betul ada persoalan keluarga kita di sana, ada persoalan sosial. Tapi saya tidak hanya melihat dalam aspek itu. Ada persaingan geopolitik, ada yang tidak menginginkan Indonesia. Ada persoalan geopolitik besar. Nah, kita ini mau diadu domba atau tidak? Itu aja kok. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah, tanah di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, di Jawa mengalami hal yang sama. Tapi kan bisa kita lakukan dengan baik. Kita bicarakan baik-baik semuanya. Sebenarnya ketika misalnya ada negara secara geopolitik ingin mengaco atau memberikan kekacauan supaya Indonesia tidak maju, itu oke lah, itu bagian dari sesuatu yang memang harus diwaspadai. Tetapi kan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengerjakan PR-nya juga, supaya tidak ada free rider di sini, tidak ada oportunis baik dari dalam maupun dari luar yang ingin mengambil keuntungan. Pak Bahlil, seperti yang tadi Pak Bahlil katakan, ada janji untuk mereka yang dipindahkan atau sebutannya digeser sedikit. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai sebuah harapan yang realistis. Karena satu, mereka melihat ini belum tentu, masih hanya janji. Kedua, tidak seperti asal mereka bisa mencari nafkah. Ketiga, tidak juga ada landasan hukumnya. Keempat, uangnya belum ada. Jadi mereka melihat omongan ini hanya sebatas retorika. Yang pertama, kalau digeser, tidak mau lakukan pergeseran karena lapangan pencarian nelayan mereka. Itu saya jawab ya, Mbak Rosi. Itu di laut yang sama. Pesisirnya cuma beda 1 kilo. Yang kedua, kalau dia bilang tidak ada uang, ini yang jamin negara, Ros. Kan ada uang biaya hidup, biaya tunggu sampai 6-7 bulan bangun rumah, itu dibiayai per orang 1.200.000. Per kakak 1.200.000 untuk rumah. Jadi kalau satu kakak 4 orang, itu dapatnya 6 juta, termasuk uang rumah. Itu dikasih 3 bulan duluan di muka. Berikut begitu mereka geser, kita tentukan mereka, ini tanah kalian di mana? Pilih. Kan ada klaster-klasternya. Pilih, langsung sertifikatnya dikasih. Yang berikut, ia mengelola dana ini kan dana BP Batam. Dan itu kemarin di atas itu sudah kita putuskan. Tidak perlu ada keraguan dengan hal itu. Kalau mereka tetap tidak percaya bahwa melihat ini hanya sebatas janji-janji surga, tinggal kita tanya, maunya jaminan untuk kalian percaya apa? Kalau tidak percaya, percaya Tuhan aja sudah kalau begitu. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita percaya gitu kan. Masa negara sudah hadir untuk memberikan penjelasan. Kalau perusahaan sih masih boleh nggak percaya. Masa negara nggak bisa dipercaya, Ros? Jadi yang berikut adalah menyangkut dengan hak-hak mereka.
tadi saya katakan bahwa tidak ada satu hak-hak mereka pun yang tidak kita bayar. Contoh, mereka punya tanam tumbuh, mereka punya keramba, mereka punya perahu, itu semua dihitung berdasarkan aturan diganti. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Pak Bahlil ini, tidak ada alasan dari mereka untuk menolak. Mereka harus mau digeser, apapun risikonya. Menurut saya itu kosakata yang tidak pas untuk kita tempatkan pada persoalan ini. Hak-hak mereka ada, tinggal bagaimana cara kita komunikasikan dengan baik. Karena begini Pak, Pak Menteri, ini saya mau masuk ke dalam aksi pernyataan dari juru bicara kekerabatan masyarakat adat tempatan Rempang Galang, yang sekali lagi dia menerima investasi tapi menolak kampungnya dihilangkan. Ini dia. Tadi ada beberapa penyampaian sikap dari kami selaku pengurus keramat, menyatakan kepada beliau bahwa kami masyarakat Rempang menerima investasi, kami tidak menerima jika kampung-kampung kami dihilangkan. Artinya sama dengan merusak marwah, harkat, derajat, martabat kami. Itu yang ada dalam batin mereka. Itu akan merusak marwah kehidupan kami. Ada psikologi itu Pak Menteri? Saya kan, ini namanya Pak Suwardi. Ini sahabat saya. Kemarin saya sempat berdiskusi. Awalnya juga mereka menyampaikan hal itu. Tapi kemudian ada komunikasi dua pihak, saya sama mereka. Saya dapat memahami, saya dapat menghargai apa yang menjadi pikiran dan perasaan mereka. Dan kita fokus dari 16 kampung yang ada di Rempang, itu kita dari 7.000 lebih, itu hanya kita fokus ke 2.300 hektar aja. Sebagai proses untuk melaksanakan investasi pabrik kaca dan solar panel ini. Jadi tidak semua kampung, Ros. Tidak semua kampung, kita lokalisir di situ. Nah, kampung-kampung itu kita lakukan, kita melakukan pergeseran. Tadi dari awal saya katakan bahwa untuk menjaga marwah mereka, itu adalah kampung-kampung tua itu kita bikin semacam ada museum mini. Karena itu kan jaraknya dengan kampung ini kurang lebih sekitar 3 kilo. Dan ini kita akan bikin betul-betul kampungnya kampung modern. Jadi sesungguhnya mereka juga masih di situ dan bisa melakukan aktivitas di daerah situ. Karena kalau itu kan master plan kawasan untuk industrinya itu kan di pinggir pantai. Kalau kita masukkan mereka di situ, terus kira-kira kalau ada pabrik itu ada soal kebakaran atau apa nggak lebih fatal? Itu jauh lebih berbahaya. Itu yang saya pikir. Nah itu tadi pertanyaannya, kenapa jadi akan memenangkan investasi, bukan memenangkan masyarakat adat? Justru dengan kehadiran investasi ini juga, ini memberikan peluang untuk saudara-saudara saya di sana untuk ikut mendapatkan lapangan pekerjaan. Ikan-ikan mereka bisa menjadi off-taker di sana. Hasil-hasil kebun mereka bisa dijual ke sana. Itu justru memastikan kepastian pendapatan, Ros. Tidak ada sebuah wilayah di manapun apabila belum ada investasi masuk, kemudian akan melakukan pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita ambil contoh Maluku Utara di Wedabai. Mohon maaf, dulu pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara belum ada investasi. Rata-rata masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi begitu terjadi investasi di Wedabai untuk membangun hilirisasi nikel, pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional, 27%. Inilah sebagai contoh-contoh kecil yang kita ingin juga melakukan di tempat lain. Dan selain dari persoalan itu adalah anak-anak mereka, saudara-saudara kita di sana, itu dia akan masukkan di SMK khusus. Oke, Pak. Untuk kemudian mereka mendapatkan manfaat dari keberadaan investasi. Itu. Jadi nggak benar kalau dibilang bahwa kita atas nama investasi. Justru investasi itu meningkatkan taraf hidup mereka bersama-sama. Pertanyaan saya berikutnya Pak Bahlil. Proyek strategis nasional di Rempang ini seolah-olah mendadak muncul di tahun 2023. Dan di belakangnya ada nama pengusaha Tommy Winata. Benarkah pengerahan pasukan ini hanya demi untuk mengamankan proyek pengusaha tertentu? Saya tekankan PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Saya sudah sampaikan urusan yang di mana? Rempang.
Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah, tapi mungkin lokasinya belum tepat. Nah itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai presiden. MOU dan perjanjian yang dibuat tanggal 26 Agustus 2004 itu karena cacat hukum sehingga kita minta dibatalkan. Kebijakan untuk memindahkan segala macam aktivitas pariwisata ke Pulau Rempang itu dimulai dari tahun 1992. Kemudian setelah MOU dan perjanjian itu dilakukan 2004, gantung sampai 2023 ini kemudian mendadak bergeser menjadi pembangunan industri besar, pabrik kaca sebagai industri terbesar kedua di dunia yang ada di Indonesia. Saya masih bersama Menteri Investasi yang pernah menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2015-2019, Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, kembali ke pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi. Proyek strategis nasional tadi sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi bahwa ini penting untuk masyarakat Indonesia. Tetapi untuk Eco City di Rempang ini seolah ujuk-ujuk. Pulang dari Cina, tiba-tiba ini jadi SK Menko dan kemudian menjadikan Eco City ini sebagai PSN. Dan di belakangnya ada pengusaha yang kita tahu adalah Pak Tommy Winata. Apakah ini memang kado dari Cina yang tiba-tiba dijadikan sebagai proyek strategis nasional? Enggak juga begitu. Itu asumsi yang perlu saya luruskan. Jadi pertama begini, saya kan punya Kementerian Investasi kan punya perwakilan di China. Tugas kita itu adalah ada 10 negara perwakilan kami. Memapping potensi-potensi investasi yang bisa kita masuk ke Indonesia. Sejarahnya sebenarnya begini, ini terkait dengan hilirisasi, Rosi. Bapak Presiden kan selalu mengatakan untuk kita bahwa arah kebijakan negara investasi ke depan itu hilirisasi. Nikel sudah kita lakukan, boksit sudah kita lakukan, tembaga sudah kita lakukan. Poin kedua apa? Kita masuk kepada pasir silika dan pasir kuarsa untuk green energy. Maka kemudian kita mencarilah investasi mana yang bisa masuk ke Indonesia. Karena kita punya pasir kuarsa dan punya pasir silika besar sekali di Kalimantan. Ini ceritanya. Lalu kemudian saya berangkat ke China. Menemui begitu staf saya melaporkan, saya datang untuk melakukan cross check. Bahwa benar ini orang serius melakukan investasi di Indonesia atau tidak. Saya ke sana mengecek dan ternyata bagus sekali. Bahkan kita mau jadikan Indonesia sebagai pusat industri untuk solar panel. Karena dunia ke depan itu bicaranya green. Nah, tidak ada cara lain. Kita harus menggunakan investasi. Investasi kan seperti kereta. Ada lokomotif, ada gerbong. Nah kemudian mereka masuk. Setelah itu saya lapor ke Presiden. Jadi benar dong, kesannya memang dadakan banget. Enggak setelah dadakan. dari Cina dan kemudian dijadikan ini sebagai proyek strategis nasional. Gimana dadakan? Sudah 4 bulan lalu kita hunting. Kalau dadakan itu kan 1 minggu sebelumnya. Ini sudah 4 bulan lalu sebelum kunjungan Pak Presiden sudah kita hunting. Sudah kita lakukan cross check segala macam. Gitu. Jadi nggak benar itu kalau dibilang bahwa itu dadakan dan itu hadiah, nggak ada. Dan itu B2B semuanya. Ini yang menjadi banyak omongan orang Pak Bahlil karena dari Cina kemudian tiba-tiba ini menjadi proyek strategis nasional, kemudian Rempang dijadikan Eco City dan kemudian semuanya seperti dikerahkan aparat keamanan juga dikerahkan untuk pengosongan lahan karena ini mau segera dibangun sebagai Eco City. Dan di belakangnya ada pengusaha bernama Tommy Winata. Saya tidak melihat bahwa ada pengerahan dari aparat keamanan ya. Bahwa kejadian kemudian ada aparat keamanan, iya. Tapi tugas untuk meyakinkan masyarakat ini kan sebenarnya tugas pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BP Batam. Karena yang punya wilayah ini kan BP Batam. Jadi sebenarnya ini bukan tugas juga MEG atau Pak Tommy, bukan tugas Pak Tommy. Pak Tommy itu melakukan kerjasama dengan ME dengan Batam itu, BP Batam, dalam kondisi clear and clean. Jadi nggak ada urusannya. Gitu loh. Ini murni adalah urusan pemerintah dengan saudara-saudara kita. Kalau gitu bagaimana menjawab kenapa kok munculnya belakangan, kok baru-baru ini sebagai proyek strategis nasional 2023? Begitu sudah serius, karena PSN itu kan sebelum diterbitkan kan kita mengecek dulu. Serius nggak ini investornya? Bisa tereksekusi nggak? Jangan sampai kita bikin PSN nggak ada investornya, Ros.
Dan rata-rata dalam mekanisme di internal itu kalau proyek strategi nasional itu kan dari Menko. Tetapi ada kementerian teknis yang memberikan pertimbangan. Kami salah satu yang memberikan pertimbangan bahwa ini penting untuk dimasukkan sebagai PSN. Kenapa? Karena ini menjadi industri investasinya 172 triliun dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk 30.000 orang dan ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi kita. Nah kalau tidak ini menjadi strategi nasional, kemudian pengusahanya juga itu kan akan berpikir seberapa besar keseriusan pemerintah dalam menjamin investasi untuk keberlangsungan bersama. Itu Ros. Jadi kalau dibilang bahwa uju-uju, enggak lah. Anda di sini klarifikasi bahwa ini bukan semata-mata hanya untuk memberikan karpet merah untuk investasi Cina dan pengusaha tertentu di Indonesia. Enggak ada. Saya kan bikin PSN udah banyak. Kemarin di kampung saya bikin PSN juga untuk pupuk. Lama-lama nanti Bahlil bilang ini balik karena bikin pupuk di fak-fak jadi karpet merah juga. Saya selalu membuat analogi begini, Ros. Negara dari langit pun yang melakukan investasi di Indonesia, selama dia tidak menabrak aturan, maka saya akan memberikan karpet merah. Karena itu tugas saya. Karena memang negara ini membutuhkan investasi. Bagaimana mungkin kita menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi kita? Bagaimana mungkin neraca perdagangan kita akan baik kalau tidak ada industri produk yang bisa kita jual? Dan itu memang harusnya adalah investasi. Karena di sini berhadapan dengan masyarakat adat. Itu di situ poinnya. Bukan hanya melulu tentang masyarakat adat, tapi banyak kebutuhan masyarakat hidup lainnya yang harus tergusur, terhempas karena masalah investasi. Disinilah sesungguhnya PR terbesar bahwa kita butuh investasi, tapi jangan sampai kemudian hak-hak hidup masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di sana terampas. Ros, yang pertama saya ini kan orang kampung. Saya mengerti perasaan saudara-saudara saya di sana. Saya nggak mungkinlah melakukan hal yang menurut saya itu sangat tidak rasional. Tapi yang kedua saya mau sampaikan juga begini. Mana ada sih investasi di Republik ini yang tidak ada dinamika? Ini konsekuensi negara kita berdemokrasi. Tapi kita harus tahu dong mana tujuan negara dan mana juga tujuan rakyat. Kita harus ada titik temu dong. Oke. Kalau kita mau cari sempurna, mati aja kita semua masuk surga. Baru kita cari kesempurnaan itu di sana. Oke. Untuk selanjutnya Pak Menteri, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah suara dukungan menyelesaikan hingga membatalkan konflik Rempang datang dari berbagai kalangan. Apakah proyek strategis nasional Rempang Eco City bisa batal? Persoalan Rempang Galang merupakan masalah yang terkait pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan. Persoalan semacam ini terus berulang akibat kebijakan yang tidak partisipatoris, yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan kebijakan hingga pelaksanaannya. PBNU berpandangan bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta' atau redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka hukum pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah adalah haram. Bahwa hukum haram tersebut jika pengambil alihan tanah oleh pemerintah dilakukan dengan sewenang-wenang. Masih bersama saya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, jadi pembelaan pada masyarakat Rempang, terutama mereka yang sudah dari turun-temurun di sana, masyarakat adat di sana, itu semakin meluas dan mengatakan sebaiknya ditunda dulu atau yang paling ekstrim batalkan. Apakah ini opsi yang bisa didengar? Mbak Rosi, kalau penyampaian dari saudara-saudara saya PBNU itu kan ketika kejadian dan saya belum turun ke lapangan. Ini respon dari kejadian tanggal 12 itu. Tapi begitu saya turun ke lapangan kan suasananya udah beda. Waktu memang sebelum itu sangat seram sekali. Saya datang ke kampung itu suasananya agak sedikit tidak kondusif. Tapi begitu saya datang kan sudah kondusif dan sekarang sudah 300 rumah lebih yang mau lakukan pergeseran. Kalau ditanya bahwa apakah opsi untuk menunda dulu? Kalau kita begini, membatal nggak mungkin. Batal tidak? Nggak. Pemerintah akan jalan terus. Gini loh Ros. Apapun resikonya. Saya harus tahu, saya tahu tujuan negara yang mana. Saya nggak mau kita diadu domba oleh sekelompok orang atau negara tertentu yang memainkan negara kita. Saya juga tahu ini, bahwa di balik ini ada beberapa pengusaha yang memang pernah izinnya diberikan tapi dicabut. Pengusaha Indonesia? Ada dari dalam dan luar negeri. Karena mereka mengelola kawasan hutan lindung, ada peternak-peternak ayam,
Ada macam-macam lah di sana. Aku Ini tahu. sinyalemen yang sangat serius loh Pak Menteri. Yes. Dan saya sebagai anak kampung yang memang sudah berjuang, saya gak akan pernah mundur untuk urus dengan hadapi mereka ini. Yang saya hadapi ini bukan saudara-saudara saya di kampung. Yang saya hadapi ini ada variabel lain. Dan karena saya tahu kebaikan negara, saya tidak mundur. Tetapi dengan cara yang baik. Saya harus meletakkan saudara-saudara saya di Kampung Rempang sebagai bagian terpenting dalam kehadiran investasi dan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Tetapi kita tidak boleh ngalah. Kita ini kan adu domba, Ros. Tidak saja PBNU, tapi Ombudsman juga meminta untuk paling tidak menunda dulu sampai situasi yang kondusif. Nanti kita pertimbangkan. Kan Ombudsman boleh aja membuat rekomendasi kan. Tapi tidak mesti itu yang menjadi fatwa. Salah satu juga yang menjadi catatan Ombudsman adalah adanya semacam kedatangan orang-orang yang memaksa untuk mengisi form, lalu masih ada aparat bersenjata yang membuat suasana semakin mencekam. Apakah ini juga cara-cara paksaan supaya mereka setuju? Enggak, awalnya memang sebelum saya turun itu aparat keamanan ikut mendampingi BP Batam. Begitu setelah saya turun, udah selesai, nggak ada lagi begitu-begitu. Makanya kalau kaset kotor, kaset rusak jangan lagi diputar-putar, Ros. Ini janji ya, janji pemerintah ya. Jadi gini, sejak saya turun ke lapangan, sejak saya turun ke sana, saya tarik aparat keamanan. Jadi jangan kejadian tahun tanggal 12 ke bawah diputar terus, nanti nggak pernah itu kasetnya bersih, kotor terus. Nah, saya juga minta agar kayak sekarang kan masih dimanfaatkan juga oleh beberapa oknum membuat di medsos bahwa seolah-olah ada kerusuhan tanggal 24 kemarin. Mana ada kerusuhan? Saya kan setiap 3 jam ikutin. Nah artinya dengan kejadian itu saya melihat bahwa memang ada yang gak pingin untuk ini jalan gitu loh. Saya juga tahu kok bahwa ini ada kepentingan politik tertentu yang memboncengi. Tapi saya gak mempersoalkan itu. Itu kepiawaian dan kecerdasan mereka. Oke. Tapi kita coba melihat persoalan Rempang ini secara kepala dingin, dengan objektif terhadap perkembangan yang sudah ada. Bagi masyarakat adat di sana yang menempati kampung-kampung tua di sana, apa janji Menteri Bahlil? Janji saya yang pertama adalah kita akan komunikasikan baik-baik. Pergeseran tetap harus akan ada pergeseran. Pergeseran itu adalah bagian dari apa yang pernah kita bicarakan. Tapi metode pergeserannya ini yang kita harus bicarakan. Gitu loh, Ros. Sehingga apa? Semuanya enak. Kita kalau bicara baik-baik sama orang, datang, kita wongkekan orang, insya Allah lah semua ada jalan. Dan saya selalu berpikir, kalau niat kita baik, selalu insya Allah akan membuka jalan. Malam hari ini Pak Bahlil berjanji, satu, akan tidak akan lagi ada pasukan berseragam yang hanya akan memberikan suasana mencekam. Ya. Kedua, tidak ada lagi ada upaya-upaya untuk membujuk secara intimidatif. Ya. Biar dialog yang secara terbuka, partisipasi untuk mendengar apa keinginan mereka sehingga kalaupun memang opsi pergeseran itu adalah final, maka mereka pun tahu bahwa masa depan mereka akan sama baiknya atau lebih baik dari yang masa lampau. Ini menjadi pegangan janji. Janji saya adalah Rosi insya Allah akan mendapat hasil yang baik untuk mereka. Caranya biarkanlah ke saya. Saya tahu cara yang baik untuk bagaimana bisa kita wujudkan dengan niat dan tujuan yang baik. Yang kedua, menyangkut aparat. Tidak ada lagi aparat yang mau datang ke rumah-rumah. Tapi harus ada aparat yang jaga di pos-pos mereka. Untuk jaga stabilitas. Kenapa? Karena yang datang ke situ bukan hanya dari rakyat di situ, Ros. Ada pihak eksternal yang masuk, Ros. Justru kalau kita tidak menghadapi orang kayak gini, negara kecolongan. Ya. Di sini konteksnya sebenarnya ada aparat keamanan atau mereka yang dianggap untuk ikut mengintimidasi supaya setuju pergeseran itu. Nah sekarang ini kan yang melakukan, yang mendata saudara-saudara kita untuk melakukan pergeseran kan pendataan sukarela. Tokoh-tokoh kita yang mendatangi rumah mereka. Dan terakhir Pak Bahlil, bagi mereka yang sukarela, apakah Pak Bahlil mendapatkan satu validasi yang tepat bahwa mereka sukarela itu ya karena mereka pendatang. Karena sesungguhnya yang juga harus yang dijaga adalah mereka yang selama ini turun-temurun di sana yang ada di kampung tua itu. Campur. Ada beberapa juga yang dari sana. Jadi saya pikir begini, Ros. Dalam diplomasi itu kan ada waktu, ada strategi, ada cara, ada hati.
Di sini yang kita butuhkan kebesaran itu. Nah karena itu memang nggak boleh barangnya digoreng terus. Kalau digoreng terus, kalau saya bagian dingin tapi ada tukang bikin goreng ya kacau terus. Jadi kalau boleh Mbak Rosi, rekaman-rekaman yang 2012 jangan lagi diputar terus, pusing nanti saya. Kok 2012? Tanggal 12, tanggal 12 September. Coba dibuat rekaman yang perkembangan, itu Paten punya. Semoga memang ada perkembangan baik, tetapi adalah tugas Kompas TV mengingatkan yang berkuasa, menghibur yang papa. Terima kasih Pak Bahlil untuk kesediaannya menerangkan. Malam hari ini ada janji dari Menteri Investasi bahwa kalaupun memang pergeseran itu adalah final, maka masyarakat-masyarakat di sana terutama yang ada di kampung-kampung tua tetap mendapatkan hak-hak seperti semula dan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan lebih baik, mereka hidup dengan kultur yang ada ya Ros ya. Kemudian mereka ikut mengambil bagian sebagai subjek dan objek dalam pembangunan investasi ya. Jadi kita pikir ya jujur aja lah, ini ada kekeliruan dalam proses awal. Insya Allah lah, kekeliruan itu Pak Jokowi sudah perintahkan loh. Mas Bahlil selesaikan dengan kekeluargaan. Selesaikan dengan baik, pastikan hak-hak mereka. Dan mereka harus diberikan tempat yang layak dan harus dibuat sertifikat. Itu perintah Pak Presiden. Ya. Saya menghargai ada pengakuan dari pemerintah, adanya salah pengelolaan dan komunikasi serta penanganan bagi mereka yang ingin bertanya tentang hidup mereka di Rempang. Terima kasih sekali lagi Pak Bahlil. Terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.